Beginilah cara kerjanya. Tapi untuk blowdown bawah, kamu bisa mematikan boiler dan melakukannya selama 20 atau 30 detik. Tapi sebelum melakukan itu, buka jalurmu, panaskan jalur perlahan-lahan dengan melakukan blowdown sedikit demi sedikit, lalu buka sepenuhnya. Kamu bisa mendengar suara dari jalur itu saat kamu membukanya penuh. Dan beginilah cepatnya air mengalir. Pemanasan awal pada jalur itu hanya untuk memastikan agar jalur tidak mengalami stres dan tidak merusak flange atau gasket. Itulah kenapa kita selalu melakukannya seperti itu. Kita biarkan aliran uap memanaskan jalur, tapi tidak selalu seperti itu keadaannya. Tapi dengan solusi dan trik itu, kamu akan mencegah banyak masalah pada jalur dan gasket agar tidak rusak. Hal lain yang sangat penting adalah kita bisa mengontrol boiler kita baik secara lokal maupun manual. Ini berlaku untuk semua boiler. Apapun jenis boiler yang kamu punya, semuanya bisa dioperasikan secara lokal maupun jarak jauh. Dan kebanyakan boiler juga memiliki stasiun operasi darurat atau kontrol operasi darurat. Bisa saja lokal, bisa juga di panel. Itu tergantung pada desain boiler, tergantung pada ukuran boilernya. Dan komunikasi antara panel-panel dan panel lokal akan menggunakan beberapa kabel. Di sini kita punya bagian daya umum dengan starter motor juga. Dan pengkabelan untuk boiler-boiler ini dan aplikasi semacam ini memiliki panjang tertentu. Jadi ingatlah bahwa kapanpun kamu mengganti kabel atau apapun, pastikan kamu mengukur panjang kabelnya dengan benar. Karena jika panjang kabel berubah, sinyalnya juga akan berubah, dan kamu tidak akan menerima sinyal yang tepat dari boiler ke ruang kontrol. Parameternya juga akan berubah, dan boiler MU akan beroperasi secara berbeda. Beginilah cara kerja boiler tunggal, dan beginilah juga jika kita memiliki dua boiler dan satu boiler komposit yang juga digabungkan dalam aplikasi. Jauh lebih baik dan jauh lebih ekonomis serta andal untuk memiliki boiler komposit seperti itu. Dan di kapal-kapal baru, ada beberapa desain yang menggunakan boiler komposit. Ada juga beberapa generator. Gas melewati sana, dan diventilasi di pelabuhan, kita memanfaatkan boiler tersebut. Namun di VLCC besar, di kapal tanker besar, dan mungkin juga Suezmax, biasanya hanya ada satu boiler bantu yang berfungsi sebagai boiler komposit. Jadi, Anda akan selalu memiliki uap di pelabuhan. Boiler itu akan menyala dan mati karena permintaan uapnya tidak terlalu tinggi. Tapi alasan boiler itu sering menyala dan mati adalah karena ukurannya memang sangat besar. Boiler akan menaikkan tekanan hingga 10 kg atau 9 kg, lalu berhenti, dan perlahan-lahan tekanannya akan turun sampai 6,5 atau 5,5. Tergantung pada pengaturan spesifik yang telah Anda tetapkan di dalam boiler, lalu boiler tersebut akan menyala kembali dan secara bertahap mencapai tekanan yang sudah Anda atur sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan tergantung pada kondisi cuaca, suhu ruang mesin, dan suhu lingkungan sekitar. Jika cuaca menjadi lebih dingin, boiler akan menyala lebih sering, dan jika ada konsumsi di dek, boiler Anda juga akan sering menyala. Jadi Anda perlu memperhatikan bagaimana Anda akan menjaga pengaturan dan penyesuaian. Terkadang lebih baik boiler dijalankan dalam mode rendah jika ada konsumsi seperti itu daripada sering dinyalakan dan dimatikan. Karena Anda akan mencegah burner menjadi kotor akibat proses menyalakan dan mematikan tersebut. Dan juga, kipas serta semua peralatan yang berhubungan dengan suplai bahan bakar akan berjalan stabil tanpa banyak penyesuaian naik turun. Namun, proses menyalakan dan mematikan boiler juga selalu menjadi momen untuk memeriksa sistem. Jadi, jika boiler akan mulai dari 0 hingga 15,
misalnya beban, di awal Anda akan melakukan purging, dan semua kipas udara Anda akan beroperasi dari 0 hingga 70 untuk melakukan purging. Jadi, Anda juga akan melihat bahwa sistem Anda bekerja, tetapi bagian-bagian Anda, bagian-bagian yang bergerak, perlahan-lahan akan, bisa dibilang, aus seiring waktu, dan Anda akan melihat beberapa, kegagalan mekanis, masalah yang bisa dikaitkan dengan beberapa bagian yang bergerak, beberapa roller pada kipas di atas, dan beberapa kelonggaran di situ. Dan inilah cara Anda menyesuaikan dan menemukan keseimbangan antara bagaimana pengaturannya dan seberapa sering Anda akan mengoperasikan. Bagaimana kondisi cuaca di, katakanlah, area tertentu itu. Bagaimana kondisi pemanasannya, karena juga proses menyalakan dan mematikan boiler, itu tidak selalu merupakan kasus yang baik. Dan juga jika Anda berada dalam kondisi dingin, sebaiknya atur ruang mesin Anda untuk menyesuaikan suplai kipas sehingga Anda tidak terlalu banyak mendinginkan. Dan juga Anda bisa menghemat bahan bakar dengan cara itu. Ada banyak parameter, dan jika Anda punya pertanyaan, Anda selalu bisa bertanya apa hal terbaik yang bisa kita lakukan agar sebisa mungkin kita bisa mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan performa boiler, mengurangi keausan mekanis, dan semua hal tersebut. Jadi dalam kasus ini, meskipun kita punya masalah dengan kabel, kita masih bisa mengoperasikan boiler kita di sini. Saya sangat menyarankan Anda untuk juga mengoperasikan boiler secara lokal, ambil kendali di sana supaya Anda terbiasa dan jika terjadi keadaan darurat apapun, Anda sudah siap di sana. Anda punya orang-orang yang bisa mengoperasikan, lakukan pelatihan-pelatihan. Selain itu, ketika Anda melakukan perjalanan jauh, misalnya, dan Anda punya waktu, Anda bisa berada di sana bersama tim Anda, berbagi pengalaman, menunjukkan kepada mereka bagaimana cara kerja operasi darurat dan semua hal itu. Dan itu saja. Sebisa mungkin, ya, Anda perlu mengoperasikan sistem dan mengetahui cara kerjanya jika suatu saat satu boiler mati, boiler lain juga mati, apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita akan bertindak. Di setiap panel, ada sebuah program, jadi panel lokal 2, panel lokal 1 dan berisi pengendali level air, pengendali minyak dan udara, pengaturan burner, dan lain sebagainya. Panel daya 1 dan 2 berisi hal-hal yang berbeda dan tergantung pada pengaturan pabrik. Sebagian atau seluruh program digunakan. Semua unit mikroprosesor pada panel-panel tersebut saling berkomunikasi satu sama lain. Mari kita lanjutkan. Fungsi dasar dari boiler meliputi pengendali tekanan uap, pengendali aliran minyak dan udara, pengendali uap atomisasi, pengendali level air, pengendali tekanan minyak, pengendali ring line, pengendali suhu minyak, serta fungsi alarm dan shutdown. Semua pengendali tersebut ada pada boiler. Satu boiler beroperasi pada low firing, perawatan, tekanan cadangan, tanpa modulasi, dan gas inert. Jika ada 2 boiler, kita bisa menjalankan master dan slave naik, penyesuaian tanpa modulasi, dan gas inert. Ini adalah beberapa fungsi dari boiler. Jenis boiler yang paling sering digunakan adalah tipe water tube seperti yang kita miliki di kapal. Tipe ini lebih efisien. Air berubah menjadi uap lebih cepat, umur pakai lebih panjang, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan beban, dan mengalami tekanan yang lebih sedikit. Beginilah tampilan boiler komposit dari dalam. Jadi boiler komposit ini adalah tipe yang berbeda. Jadi di sini kita mengisi air dan dari tabung-tabung di dalamnya dilewati oleh gas atau api. Ini disebut boiler tabung api, fire tube boiler.
Ini adalah salah satu dry dock yang pernah kami lakukan. Kami menguras semua air dan melakukan inspeksi serta pencucian. Tabung-tabung di sini. Oke, mungkin tidak akan sebersih logam, tapi kondisinya benar-benar sangat baik. Beginilah tampilan dari bawah ke atas. Di sini terjadi pembentukan uap di bagian atas. Tingkat air boiler kira-kira di sini seperti yang bisa kita lihat, dan di sini uap sudah mengalir ke UM, saluran keluar uap. Ini adalah katup utama saluran keluar uap dari boiler komposit. Jadi di sini, seperti yang bisa Anda lihat, uap mengalir ke sini, memanaskan satu plat di sana, dan air apapun yang terkumpul akan jatuh kembali melalui lubang ini ke bawah lagi. Jadi sebisa mungkin kita mendapatkan uap yang jernih di dalam pipa tanpa ada air yang ikut mengalir. Karena di dalam pipa kita membutuhkan uap yang bersih agar dapat mentransfer panas ke tabung-tabung, dan nantinya uap tersebut akan mulai mengembun. Setelah pemanas, misalnya untuk purifier, kita memanaskan bahan bakar kita hingga 98 derajat Celcius. Uap memberikan panasnya sehingga akan masuk dengan suhu 120, 130, lalu memberikan seluruh panasnya. Mentransfer panas tersebut dan pengontrol kita akan diatur dengan baik sehingga jumlah uap yang kita suplai akan menjaga suhu di outlet tetap 98 derajat. Jadi uap akan mengembun, suhunya turun ke 98 dan mulai turun lagi, dan uap yang sudah mengembun itu akan kembali ke tangki air umpan. Bisa saja mengembun sedikit lebih banyak. Tapi memang akan kembali, ya? Akan kembali dengan suhu sedikit lebih rendah, karena ada pipa yang mengalirkan kembali ke tangki air umpan, jadi akan masuk lagi dengan suhu sekitar 60 atau 70 derajat. Di sini kita melihat bagian atas tabung. Jadi kita sudah melihat area di bagian atas ini, dan beginilah cara gas buang keluar. Kamu bisa melihat sulfur di sini, konsentrasi sulfur di bagian atas, dan semua bahan bakar serta gas buang mengalir ke atas sini menuju cerobong. Jadi, semua gas buang yang terkumpul di sini dan di sini, ya, gas buang utama dari mesin utama melewati sini, perlu dicuci, dibersihkan, supaya tidak terjadi tekanan balik yang tercipta melalui tabung-tabung. Masalah terbesar yang bisa kita hadapi pada boiler kita yang bekerja dengan gas buang adalah, ya, ukuran tabung yang akan menyusut akibat penumpukan karbon dan material lain yang ada di sini. Tapi seperti yang bisa kamu lihat di sini, semuanya sudah dicuci, dan boiler yang dicuci dengan baik, itu adalah boiler yang kita punya banyak karat di sini. Ini adalah indikasi yang baik. Hal lain yang sangat menarik adalah komponen utama dan perlengkapannya. Jadi apa saja yang sudah kita pasang sebagai komponen pada boiler? Ini bisa berupa katup pengaman yang mencegah tekanan berlebih. Kita punya katup uap utama dari mana uap keluar. Kita juga punya katup bypass atau katup peringatan melalui katup uap utama untuk memanaskan jalur. Kita punya katup air pengisi yang mengisi boiler kita dengan air, dan kita juga punya pengukur level air, katup blowdown untuk membuang air, katup udara di atas untuk mengeluarkan udara. Saat pertama kali kita menyalakan boiler atau setelah pembersihan. Katup skum yang akan mengambil semua kotoran dari permukaan boiler, yaitu semua kotoran yang menumpuk di permukaan tersebut. Lubang inspeksi, pintu inspeksi, manhole, pintu akses, saluran pembuangan untuk tungku, karena ada juga saluran pembuangan di tungku, dan juga sangat penting untuk memastikan saluran itu bebas, karena saat kamu mencuci tungku, kamu tidak mau ada air yang tertinggal di sana. Jadi, pastikan saluran pembuangan itu bebas sebelum kamu mencuci boilermu, karena kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk membersihkannya. Dan bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mencucinya? Dan bagaimana cara menyiapkannya?
Caranya langsung saja masukkan selang ke dalam, buka airnya dan lihat apakah saluran pembuangan berfungsi. Katup coil pemanas juga sangat penting. Dan coil pemanas ini berfungsi untuk menjaga boiler tetap hangat atau sudah dipanaskan sebelum operasi. Jadi, mari kita lihat di sini. Mari kita lihat diagram dan berapa banyak katup yang berkontribusi pada sistem kita di sini. Yang paling rumit menurut saya adalah Haalborg, dan di sini kita punya sistem Haalborg. Kamu bisa lihat berapa banyak katup 3 arah dan 2 arah yang kita punya. Kita punya sistem jalur yang berbeda. Ada sistem jalur bahan bakar, dan udara instrumen yang disuplai untuk mengoperasikan semua katup itu. Kita juga punya jalur pengapian diesel, yang kita suplai secara terpisah, dan juga ada uap atomisasi yang akan dimasukkan dari sini dengan bantuan udara atomisasi. Untuk boiler, pada awalnya kita bisa menggunakan udara atomisasi. Lalu ketika kita sudah punya lebih banyak uap, kita bisa beralih dari udara atomisasi ke uap atomisasi. Ini selalu terjadi ketika tekanan uap atomisasi kurang dari 5 bar dan tidak cukup, jadi kita menggunakan udara. Ini selalu terjadi, jadi selalu ketahui letak katup udara atomisasi Anda, karena dalam beberapa kasus jika Anda tidak memiliki uap atomisasi, Anda harus beralih ke udara atomisasi agar boiler Anda bisa bekerja. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, ada begitu banyak komponen yang terlibat di sini, dan semuanya dipantau serta bekerja bersama. Anda bisa lihat bahwa kita juga memiliki transmitter tekanan diferensial yang mengukur tekanan masuk udara dan tekanan di dalam tungku, dan juga, kadang-kadang sangat penting untuk melepaskan sambungan di sini dan di sini sebelum transmitter, lalu meniupkan udara bertekanan ke dalam sini. Tapi jangan ke sensornya karena itu bisa merusak transmitter tekanan diferensial. Ini dilakukan karena Anda perlu memastikan bahwa tekanan yang Anda terima di sini, tekanan antara 2 jalur, akurat dan tidak tersumbat, karena seiring waktu, akan ada penumpukan seperti itu, dan itulah sebabnya jika pembacaan Anda salah, boiler Anda juga akan beroperasi dan bekerja dalam rentang yang berbeda, tapi tetap akan berjalan. Indikasinya akan sedikit tidak akurat tentang apa yang sedang terjadi, dan kemudian, beberapa masalah bisa mulai muncul pada proses pembakaran. Jadi, hal pertama yang perlu Anda pastikan adalah semuanya bersih, bahwa boiler Anda menerima informasi yang tepat, peralatan Anda juga menerima informasi yang benar. Anda sudah mengatur tekanan dengan benar di sini, uap atomisasi dan instrumen, kita punya tekanan bahan bakar yang tepat, kita juga punya suhu bahan bakar yang sesuai. Solarnya cukup, semua pengaturan Anda juga sudah sesuai dengan rentan yang ditentukan pabrikan. Setelah Anda memverifikasi semua itu dan memantau dengan cermat setiap hari jika ada perubahan, Anda bisa mengidentifikasi jika ada masalah. Katup-katup ini juga bisa menumpuk. Juga saat beralih ke beberapa bahan bakar, katup-katup ini bisa menumpuk. Jadi Anda bisa berada di sana, Anda bisa memeriksa bagaimana cara kerjanya, Anda bisa melihat simbol-simbolnya, apakah saklarnya berfungsi dengan baik. Tapi jika ada sesuatu yang tidak berfungsi, Anda akan mendapatkan alarm dengan nomor katupnya. Jadi secara langsung, Anda tahu katup mana yang tidak bekerja, tidak berfungsi, dan Anda akan ke sana untuk memperbaikinya. Pengukur tekanan, kalibrasi pengukur tekanan Anda secara berkala. Beberapa perusahaan yang bagus memiliki sistem manajemen yang benar-benar baik. Mereka memiliki jadwal waktu yang tepat untuk setiap kalibrasi pengukur tekanan, jadi Anda bisa memeriksanya secara berkala. Bisa setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setahun sekali. Katup pengaman dan SOLAS mewajibkan, mengharuskan setidaknya ada 2 katup pengaman. Jika salah satu katup pengaman tidak berfungsi,
atau terkadang memang sangat diperlukan untuk melepaskan tekanan jika satu kartu pengaman tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik. Dan beginilah bentuknya. Yang sangat penting adalah kartu pengaman Anda harus berfungsi. Dan di gambar ini juga, Anda bisa lihat bahwa kawat di sini sedikit, tidak sejajar. Dari pengalaman, saya menemukan bahwa sistem pengkabelan ini juga harus dirawat dengan baik dan dipasang dengan benar di kapal, karena bisa saja tidak berfungsi. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, dan jika Anda perhatikan bagaimana sudut kawat ini, diposisikan di sini, itu sebenarnya tidak membantu operasi kartu pengaman tersebut. Jadi dalam kasus itu, jika operator menarik kawat di sini, seluruh tuas itu, dalam beberapa kasus, akan tertekuk ke posisi tersebut, karena tuas ini hanya beroperasi naik dan turun. Jadi, penempatan dan bagaimana semuanya diatur harus diperiksa, dan itulah mengapa di sini. Mengapa kita memeriksa operasi kartu pengaman dari jarak aman untuk melihat apakah semuanya sudah benar dan berfungsi. Dalam kasus ini, kita mendapatkan beberapa kerusakan pada braket di sini yang menjadi bengkok karena posisinya tidak tepat. Jadi, kita sudah menciptakan satu masalah yang perlu diganti. Dan kemungkinan, kita tidak bisa bilang kemungkinan, karena seseorang sudah memesan suku cadangnya, kita punya, dan kita ganti. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah mengidentifikasi masalah itu, dan menyelesaikannya dengan memposisikan kabel kawat tepat di tengah sehingga bisa berfungsi naik dan turun. Mari kita lanjutkan. Coba kita lihat di sini juga, ya. Kalau kamu suka membongkar, di sini ada dua kancing, cukup panjang. Jadi ketika Anda membongkar sisi lainnya, ia akan tertarik ke sini dan mengurangi tekanan pegas. Mari kita lihat jika kita lepaskan kartu pengamannya, inilah yang kita lihat. Di sini kita memiliki katup yang didudukan, lalu menutup dan menyegel permukaan ini. Mari kita lihat sedikit lagi seperti apa tampilannya. Pegas di sini, ini benar-benar pegas yang sangat besar. Dan sedikit berbeda antara satu katup dengan yang lain. Mereka punya pengaturan yang berbeda. Bisa setengah bar atau 1 bar. Yang pertama terbuka lalu yang lain terbuka dengan sedikit perbedaan. Tapi semua informasi yang dibutuhkan ada di label atau di manualnya. Dan begini cara kamu bisa melakukan lapping. Tapi kalau permukaannya sudah bagus, tidak perlu melakukan lapping. Di sini kamu bisa melihat tekanan meningkat, dan nanti katupnya beroperasi, dan ada sedikit kebocoran di sini melalui poros, tapi semua uap, sebagian besar kapasitasnya mengalir ke area yang aman, jadi tidak terlalu banyak mempengaruhi mesin. Dan beginilah cara yang benar untuk merancang sebuah bejana yang mengalirkan semua uap dan panas itu jauh dari mesin. Kalau kamu bandingkan di sini, karena, ini buatan Aalborg dan Hyundai, dan yang ini kapal buatan Mitsubishi. Di mana semua uapnya keluar ke ruang mesin. Seperti yang sudah saya lihat, ya. Kita memang punya beberapa sambungan di sini. Juga mengalirkannya ke tempat yang jauh ke jalur aman, tapi nanti saya akan tunjukkan cara kerjanya. Dan kamu bisa lihat bahwa uapnya benar-benar mengalir. Sebagian uap juga masuk ke ruang mesin dan itu tidak begitu bagus, karena bisa memicu alarm kebakaran, dan sungguh, ini bukan solusi yang baik. Jadi sebisa mungkin, rancanglah agar uapnya diarahkan ke area yang aman. Dan beginilah tampilan di dalamnya, bagaimana semua sistem diatur. Sistem ini bisa di-overhaul, bisa juga dicek fungsinya agar semua permukaan dalam kondisi baik dan beroperasi dengan normal. Biasanya, tidak perlu memperbaiki atau melakukan penyesuaian apapun. Biasanya,
Pertama-tama dilakukan pengujian, lalu pengaturan akan dilakukan jika, misalnya, melebihi batas atau titik setelahnya terlalu rendah. Kamu tentu tidak ingin kartu pengamanmu terbuka pada tekanan yang lebih rendah dari pengaturan normal, karena kamu akan kehilangan uap dan juga akan terjadi gangguan pada operasi. Bayangkan saja jika kamu mengoperasikan boilermu di 15 bar, tapi kartu pengaman terbuka di 14 bar, uap akan keluar dan kamu harus mencari tahu apakah ada alarm yang sedang aktif. Itu nyata. Dari mana asalnya? Kamu perlu menyesuaikan sistem lagi dan mengembalikannya ke rentan normal. Jadi untuk hari ini, kita akan akhiri sampai di sini. Kita akan akhiri dengan kartu pengaman, dan saya rasa memang bagus kita mulai seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan peralatan lain dan membahas materinya. Sekarang kita ada di halaman 34, dan, sampai kita mencapai, 800 halaman yang ada di sini, kamu akan bisa melihat banyak hal. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.